Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Abrisam. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam topologi jaringan, apa itu jaringan komputer, macam-macam jaringan komputer, serta apa itu perangkat lunak dan keras beserta contohnya. Oke, di sini saya menggunakan Google sebagai medianya. Di sini jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari komputer antara lain adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta disebut klien atau klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Lalu kita ke macam-macam jaringan komputer. Di sini dari websitenya bisa dilihat ya, sekawanmedia.co.id. Di sini macam-macam jaringan komputer, ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya dalam sekolah atau kantor maupun rumah. Yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dalam LAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek, lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ini adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Kelima ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Yang keenam ada internet. Internet ini adalah jaringan komputer yang terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Lalu kita ke macam-macam topologi jaringan komputer. Ada bus. Topologi ini topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihannya yaitu topologi bus sendiri melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangannya adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua ada topologi ring atau cincin. Topologi ini merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau perpuluhan lingkaran. Kelebihan dari ini adalah topologi ring tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangannya, jika salah satu noda mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga ada star. Kelebihan topologi ini, jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Lalu kelemahannya adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat ada tree atau pohon. Ini merupakan gabungan dari topologi star dan bus.
Kelebihannya sama dengan topologi bus dan star, namun dengan menggunakan jaringan pohon ini mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima ada mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam sebuah jaringan komputer. Kelebihannya, komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangannya adalah topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Lalu di sini macam-macam jaringan komputer. Kita langsung lanjut ke perangkat lunak, perangkat keras ya. Di sini ada macam-macam perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Dilihat dari tipskomputer.net. Perangkat keras yaitu perangkat keras yang menjalankan fungsi masukan atau input ke komputer dan selanjutnya akan memasuki proses selanjutnya. Contohnya ada keyboard. Di sini ada gambarnya. Keyboard merupakan salah satu perangkat keras yang berguna memberikan masukan data berupa tulisan. Yang kedua ada mouse. Yang ketiga ada joystick. Lalu ada mikrofon untuk menginput suara. Ada webcam. Ini untuk menangkap gambar atau video. Lalu setelah menerima perintah dari perangkat keras yang tadi, maka berlanjut ke akan melakukan perintah proses dengan menggunakan beberapa perangkat keras dan fungsinya sebagai berikut. Di sini ada motherboard. Motherboard ini tempat untuk CPU, RAM, dan masih banyak lagi. Ada hard disk, ada kartu grafis. Motherboard ini menghubungkan perangkat lain sebagai tugas utamanya agar komputer bisa menjalankan perintah prosesnya. Di sini tempat otaknya berada. Yang kedua ada prosesor atau CPU. Di sini merupakan otaknya dari komputer ya. Nanti ini ditempatkan ke motherboard. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat pula kinerja komputer. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. Keempat ada kartu grafis atau graphic card. Di sini biasanya untuk mengelola video seperti bermain game dan untuk merender video dengan resolusi dan ketajaman yang bagus. Itu dapat diambil dari graphic card yang mumpuni. Semakin bagus graphic cardnya, maka semakin memuaskan hasil yang didapatkan. Lalu ada hard disk untuk menyimpan semua data-data ya. Kalau ada power supply, ini seperti baterai atau untuk semua daya ditampung di sini.
Lalu ada perangkat outputnya, di sini ada monitor untuk menampilkan semua hasil dari proses yang telah diinput tadi seperti gambar, tulisan, angka tampilkan di sini. Ada printer, lalu ada speaker untuk mengeluarkan output suara dari untuk tadi ini hasil dari mikrofon tadi ya, outputnya bisa didengar dari speaker. Di sini ada perangkat aksesoris seperti storage atau hard disk eksternal, CD atau DVD, LAN atau local area network, modem ini untuk meluaskan internet, biasanya digunakan di rumah-rumah, perumahan, balai desa. Lalu ada casing, ini tempat motherboard berada dan semua proses-prosesnya ada di sini. UPS menjaga kestabilan daya komputer, ini untuk jaga-jaga kalau mati listrik nanti bisa ditampung di sini dulu agar komputer bisa tetap nyala, agar semua dokumen tidak hilang, bisa jaga-jaga agar memakai ini jika rumahnya sering mati atau jelek. Sudah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.